Hey, ini Sarah lagi. Jadi hubungan antara Noah dan aku jadi semakin rumit setelah aku mengatakan kepadanya bahwa aku ingin bersamanya dan dia benar-benar menutup mulutku. Itu tidak seperti apa yang dia katakan beberapa hari sebelumnya. Jadi sekarang aku sangat bingung. Aku berusaha memusatkan seluruh fokusku pada pekerjaan. Namun kemudian aku bertemu lagi dengan Ben dan ternyata dia masih mencintaiku. Setelah aku meninggalkan rumah Ben, aku memikirkan semuanya. Saat wisuda, aku tidak bisa menentukan dengan tepat apa perasaanku padanya. Sekarang aku menyadari bahwa hatiku bukan miliknya, melainkan milik Noah. Aku tahu betapa sensitifnya Ben dan hal terakhir yang kuinginkan adalah penolakanku membuatnya kesal. Hanya ada satu hal untuk itu. Aku akan menemukan dia seorang cewek baru untuk menjadi fokusnya. Seseorang yang manis dan lucu. Iya, aku sedang berbicara tentang Claire. Dia sempurna. Aku mewujudkan rencanaku dengan mengundang Ben dan Claire bermain bowling. Lalu aku datang agak terlambat, jadi mereka punya waktu berduaan untuk saling mengenal. Rencanaku sepertinya berhasil karena saat aku tiba, Claire dan Ben sedang minum soda dan mengobrol. Ketika aku bergabung dengan mereka, aku menyadari bahwa Claire yang paling banyak berbicara. Ben nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dengan sopan memaksakan senyumnya tanpa menatap matanya. Dia cuma merasa canggung bertemu orang baru kan? Setelah itu, Claire mengirimiku lusinan pesan yang mengatakan betapa lucunya Ben menurutnya dan betapa baiknya hubungan mereka. Menurutku, Ben hanya perlu sedikit waktu lagi untuk mengenal Claire, lalu dia akan melihat betapa sempurnanya wanita itu baginya. Bagaimanapun, kembali ke masalah Noahku. Sulit melihatnya di tempat kerja setelah pengakuanku yang gagal. Aku berusaha bersikap normal di dekatnya, tapi setiap kali aku melihatnya sekilas, hatiku terasa sakit. Aku mencoba menghindarinya sebisa mungkin, tapi entah bagaimana aku terus menabraknya. Aku sedang perjalanan pulang kerja ketika mobilku mogok. Aku hendak meminta bantuan, tapi saat aku sedang menelepon, aku melihat mobil konvertibel Noah berhenti di sampingku. Lalu dia berkata, "Masuk dalam, aku akan mengantarmu pulang." Aku agak bingung, tapi aku tidak ingin terjebak di sana sendirian selarut ini dan menunggu berjam-jam. Jadi aku masuk ke mobilnya. Pada awalnya ada keheningan yang sangat canggung. Noah hanya diam dan mengemudi, tapi kemudian dia ragu-ragu. Sarah, aku minta maaf atas apa yang terjadi. Aku tidak pernah ingin membuatmu sedih. Aku paham Noah, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu seorang cowok yang sudah bertunangan, jadi aku hanya bersikap bodoh. Keheningan kembali terjadi di antara kami. Dalam hidupku, mobilnya menjadi tempat paling pengap yang pernah aku datangi. Dia berhenti di luar rumahku. Aku memaksakan senyum dan mengucapkan terima kasih sebelum aku keluar dari mobilnya untuk berjalan pulang. Tapi hanya butuh beberapa langkah sebelum sebuah tangan tiba-tiba menarikku kembali. Sarah, sebenarnya bukan seperti itu. Noah hendak berkata lebih banyak ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangku. Sarah, kenapa kamu terlambat? Dan siapa cowok ini? Itu adalah Ben. Dalam semua keributan yang terjadi, aku benar-benar lupa kalau kami telah membuat rencana agar dia datang malam ini untuk membahas proyek tersebut. Aku menjawab, dia bosku, mobilku mogok, jadi dia dengan baik hati membantuku. Ben menatap Noah dan berkata dengan suara tidak ramah, "Oh, terima kasih sudah mengantar temanku pulang. Sekarang kamu boleh pergi." Lalu dia menarikku ke depan. Aku hanya berbalik dan melambai ke arah Noah. Sikap Ben sangat aneh. Dia biasanya sangat sopan, tapi kenapa dia kasar pada Noah? Apa yang salah dengan dia? Suasana hatinya sedang buruk dan seiring berjalannya malam, suasana hatinya semakin memburuk. Kami selalu mempunyai pendapat yang bertentangan. Aku mau menambahkan ide kreatif dan alternatif pada patung plester tersebut, tapi Ben menolak semua ide tersebut. Aku tahu dia kuno dan tidak yakin dengan saran kreatifku, tapi dia bahkan tidak mau mendengarkanku. Ide-ideku tidak membuat karya seni plester menjadi kurang bernilai, tapi justru membuat karya-karya tersebut menonjol sehingga dapat menarik audiens yang lebih muda. Dia mencibir lalu berkata, "Pandanganmu tentang seni plester telah berubah. Begitu pula dengan dirimu." Apa? Kenapa dia berpikir seperti itu? Aku memberinya contoh agar dia mengerti apa yang kulakukan. Bahwa dalam proyek perusahaanku yang akan datang, patung-patung itu akan didandani seperti orang sungguhan dan bahkan mereka bisa bergerak. Ben panik dan berkata, "OMG, itu sangat keterlaluan. Kalau patungmu memakai kostum itu, bagaimana orang bisa melihat keindahan patung itu?" Semakin aku mencoba menjelaskan hal ini kepada Ben, dia semakin marah. Lalu dia membentakku, "Sarah, bos itu dan perusahaan sialan itu telah mengubahmu." Aku balas berteriak, "Kenapa kamu begitu keras kepala?" Ben melanjutkan, "Sepertinya aku tidak butuh bantuanmu lagi. Aku akan mengerjakan proyek ini sendiri." Lalu dia pergi. Apa? Aku tidak percaya ini. Aku sudah berusaha keras untuk mencoba menyulap pekerjaan dan proyek ini. Lagi pula dia sudah meminta bantuanku sejak awal. Oh, aku setuju untuk bekerja dengannya hanya karena aku menghormati persahabatan kami. Dan sekarang apa yang dia katakan? Oke, tidak apa-apa. Aku terlalu lelah dan tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Setelah itu, aku menghabiskan seluruh waktuku pada proyek perusahaan bersama Claire. Sementara itu, aku juga mendengar dari Claire kalau proyek Ben bermasalah. Tampaknya dia mengalami kesulitan keuangan untuk melaksanakan proyek tersebut. Aku merasa sedikit bersalah karena aku berjanji akan menyumbangkan uang bersamanya untuk mengerjakan proyek ini.
Tapi sekarang, itu adalah pilihannya. Jadi dia harus mengurusnya sendiri. Untungnya dia sekarang punya Claire di sisinya, jadi aku berharap dia bisa membantunya melewati masa sulit ini. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh keringat dan air mata, hari peluncuran koleksi baru pun tiba. Karena kesuksesan proyek sebelumnya, fashion show kali ini jauh lebih ramai. Sebagian besar adalah para pecinta fashion dan pecinta plester lokal. Kemudian pertunjukan dimulai, lampu padam dan aku menahan nafas saat patungku bergerak di sepanjang catwalk. Cahaya dari platform yang dipadukan dengan lampu sorot membuat mereka terlihat seperti sedang mengeluarkan aura. Itu sangat sukses, dan kami mendapat pesanan yang sangat banyak. Claire dan aku tersenyum bahagia bersama. Jadi usaha kami selama beberapa bulan terakhir membuahkan hasil. Di akhir pertunjukan, Noah mengucapkan terima kasih kepada penonton dan pers. Lalu dia mengundangku dan Claire ke atas panggung dan memperkenalkan kami. Dia sangat bersemangat memberitahu semua orang bahwa perancang koleksinya adalah Claire, dan semua patung ini serta gagasan untuk membuatnya bergerak adalah milikku. Semua orang kagum, menatapku dengan kagum dan memberi selamat padaku. Menerima pujian seperti itu, aku merasa seperti berada di puncak dunia. Tiba-tiba ada seorang jurnalis yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadaku, dan tentu saja aku menyetujuinya. Aku mendapat informasi kalau kamu mencuri ide orang lain tentang patung, dan aku punya bukti. Kemudian dia menunjukkan kepada semua orang foto patung yang persis seperti blueprint milikku. Jadi, bisakah kamu memberitahu kami apakah ini benar atau tidak? Dia bertanya. Apa? Apa yang dia tanyakan? Semua patung ini adalah ideku sendiri. Semua orang mulai berbicara. Aku mendengar beberapa komentar seperti, "Oh, sungguh sulit dipercaya. Idenya sangat unik." Dan, jika itu benar, apakah ide kostumnya juga mencuri dari orang lain? Kemudian serangkaian lampu kilat dan mikrofon menuju ke arahku dan Claire. Aku tercengang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba aku merasakan seseorang menarik tanganku. Itu adalah Noah. Ketika kami keluar dari ruangan, dia berkata, "Sopirku akan mengantarmu pulang. Aku harus kembali untuk menangani ini." Noah, tolong percaya padaku, itu semua adalah ideku. Aku tidak akan pernah mencuri ide orang lain. Sarah, aku tahu itu. Aku akan mencari tahu siapa di balik ini. Berita kalau aku adalah pencuri ide menyebar dengan cepat dan setiap hari ada telepon baru yang datang untuk membatalkan pesanan mereka. Ini mengerikan. Claire dan aku sudah bekerja sangat keras pada proyek itu dan sekarang semuanya tampak sia-sia. Lebih parah lagi, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, tidak akan ada lagi yang mau bekerja sama dengan kami lagi. Perusahaan juga menderita, reputasinya menurun seiring dengan keuangannya. Hal itu membuatku merasa sangat bersalah, padahal aku hanyalah korban vandalisme ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya blueprint milikku bocor karena hanya orang-orang di kelompok kami yang mengetahuinya. Bisakah salah satu dari mereka mengkhianati kami? Aku menggaruk kepalaku memikirkan hal ini. Aku sangat ingin tahu apakah Noah mendapat kabar tentang hal ini, jadi aku pergi ke kantornya. Saat aku berjalan menuju pintu, aku mendengar suara Claire. "Tolong jangan menekannya sekeras ini." Kemudian Noah menjawab, "Ashley tahu Ben yang melakukan ini. Dia yakin Sarah lah yang mengungkapkan semua blueprint itu kepadanya. Jika sesuatu tidak dilakukan mengenai hal ini, keluarganya akan menarik saham perusahaan mereka dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Betapa sakitnya saat ditusuk dari belakang. Ternyata Ben yang melakukannya. Aku sudah menyebutkan ideku kepadanya sebelumnya, tapi aku cuma mengatakan sedikit tentang hal itu. Bagaimana dia bisa membuat salinan persisnya? Aku segera mengirim pesan pada Ben untuk meminta bertemu dengannya di kedai kopi dekat perusahaanku. Begitu Ben tiba, dia memasang wajah bersalah. Hanya menunggu dia duduk, aku dengan marah menatapnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar melakukannya?" Dia tampak bersalah dan mengakui bahwa ketika proyeknya terhenti karena dia membutuhkan uang, Ashley muncul dan mengatakan dia akan membantu dengan satu syarat. Dia harus membantunya merusak proyek milikku. Selain uang, dia ingin aku menyadari bahwa kreasi gila buatanku tidak baik untuk karirku. Jadi dia menyetujui tuntutan Ashley. "Aku tidak melakukannya hanya untuk kepentingan pameranku saja," lanjut Ben. "Aku mau kamu keluar dari perusahaan itu, meninggalkan Noah dan kemudian kita bisa memulai kembali dari awal." Ini bukan hakmu untuk memutuskan. Aku tahu kamu membenci arah yang aku pilih untuk mengekspresikan karya seniku. Tapi itu tidak memberimu hak untuk melakukan apa yang sudah kamu lakukan. Aku mempercayaimu dan kamu menghancurkan karirku. Dan untuk apa? Hanya demi sejumlah uang? Bukan seperti itu, Sarah. Jawabnya. "Bagaimana kamu mendapatkan blueprintku?" Aku mencoba mengendalikan amarahku dan bertanya. Aku mendekati Claire," kata Ben terbata-bata. Dia memanfaatkan perasaan dan kepercayaan Claire dan menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berteriak, "Kamu pengecut! Tahukah kamu bahwa Claire masih memohon padamu meskipun dia tahu kamu memanfaatkannya?" Ben terlihat sangat terkejut. Dia tergagap. "Benarkah? Kenapa dia?" Kemudian dia memasang ekspresi bersalah di wajahnya dan berkata, "Tolong hentikan dia. Aku tidak mau dia membuang karirnya karena aku." Aku mengangkat bahu dan berkata, "Tetapi tidak apa-apa bagimu untuk menghancurkan milikku. Ini semua adalah ulahmu. Jadi pergilah dan tangani sendiri." Lalu aku segera pergi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ternyata Ben bukanlah cowok seperti yang aku bayangkan dan aku tidak mau berbicara dengannya lagi. Aku bahkan lebih kaget lagi karena Ashley adalah orang di balik semua ini.
Aku merasa sangat sedih, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku kehilangan cowok yang kucintai, karirku yang menjanjikan, dan aku dikhianati oleh sahabatku. Aku juga memperkenalkan Claire kepadanya dan mengacaukan segalanya juga. Setelah tidur malam terburuk yang pernah ada, aku bangun dan tahu apa yang harus kulakukan. Jadi, aku langsung pergi ke kantor Noah dan mengundurkan diri. Setelah kejadian ini, aku tidak dapat terus bekerja di perusahaan tersebut. Aku sangat berharap setelah aku pergi, Ben dan Claire tidak perlu bertanggung jawab lagi. Lalu aku berkata, itu semua ulahku. Aku yang mengungkapkan blueprint dan detailnya kepada Ben. Jangan salahkan dia, salahkan aku. Wajahnya memerah ketika dia berkata, "Apa? Bagaimana bisa? Tanpa diduga kamu berani menjual perusahaan secara terang-terangan karena kekasihmu. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan padamu. Keluar!" Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk hatiku. Kurasa sebagian diriku berharap dia tidak mempercayaiku dan tidak membiarkanku pergi. Tapi ternyata aku salah. Tidak ada lagi yang tersisa untukku di sini sekarang. Saat aku keluar dari kantornya, aku berdiri tak berdaya di dinding lalu menangis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi aku berhenti menangis lalu pergi ke mejaku dan mengemasi barang-barangku. Malam itu aku berbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung sampai aku tertidur. Keesokan paginya, teleponku yang berdering membangunkanku. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat.